Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, dimana saja pemirsa berada, pada video saya kali ini saya akan membagikan satu hikmah, yaitu hikmah bersandarlah pada Allah, jangan pada amal. Yang pertama sekali, sebagian dari tanda bahwa seorang itu tergantung pada kekuatan amal dan usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan atas rahmat dan karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan dan dosa. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya, karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu Allah. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan maksiat dan meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalani oleh Allah, sedangkan diri kita hanya sebagian media berlakunya kudrah Allah. Kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal, sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tajrid dan qasad. Keinginanmu untuk tajrid hanya beribadat saja tanpa berusaha untuk dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada golongan orang-orang yang harus berusaha atau qasab. Maka keinginanmu itu termasuk nafsu syahwat yang samar atau halus. Sebaliknya, keinginanmu untuk berusaha atau qasab, padahal Allah telah menempatkan dirimu pada golongan orang yang harus beribadat tanpa qasab atau berusaha, maka keinginan yang demikian berarti menurut dari semangat yang tinggi. Sebagai seorang yang beriman, berusahalah menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadat, dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah atau menghamba kepada Allah sesuai tuntunan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang mengganggu dalam ibadah yaitu pekerjaan atau qasad, lalu berkeinginan lepas dari qasad, usaha, dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi atau samar. Sebab
kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya, dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha atau kasab. Apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tampak atau rakus terhadap milik orang lain, dan tanda bahwa Allah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha atau tajrid. Apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersabar kepada Tuhan dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Abnu Athaillah berkata, "Aku datang kepada gurumu Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia atau kasab agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sampai berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu. Jadi hanya demikian saja yang dapat saya bagikan. Lebih dan kurang saya bermohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.